Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Suara Rakyat menggelar aksi demonstrasi mengkritisi tes wawasan kebangsaan di Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinilai penuh dengan kejanggalan. Dalam aksi tersebut, massa mendesak Presiden untuk menuntaskan masalah tes wawasan kebangsaan yang berujung pada pemecatan sejumlah pejabat senior KPK. Aksi massa Aliansi Suara Rakyat berlangsung di Jalan Tugu, Kota Malang. Massa dengan membawa poster berisi berbagai tuntutan melakukan orasi. Massa dalam orasinya mengkritisi tes wawasan kebangsaan di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dinilai banyak kejanggalan. Massa juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera menyelesaikan kasus tes wawasan kebangsaan yang berujung pada pemecatan sejumlah pejabat di KPK. Abdullah, koordinator aksi mengatakan, aksi ini dilakukan berangkat dari keresahan masyarakat akan kondisi bangsa yang dinilai sedang tidak baik-baik saja. Banyak permasalahan yang saat ini belum jelas penyelesaiannya, seperti tes wawasan kebangsaan di KPK, kasus Munir, pelanggaran HAM dan berbagai kasus lain di Indonesia. Dalam aksi tersebut, massa juga mengirim pesan keresahan masyarakat kepada Presiden Joko Widodo yang ditandai dengan melempar pesawat kertas. Massa aksi juga berharap Presiden Joko Widodo segera menuntaskan berbagai persoalan yang terjadi. Surat itu, jadi pada saat diskusi dan juga nobar, kita menyediakan yang namanya kotak surat. Kita menyediakan yang namanya kotak surat. Adapun kotak surat tersebut berisi aspirasi, berisi catatan dari teman-teman, dari kawan-kawan yang menghadiri diskusi untuk kemudian diberikan kepada Pak Jokowi selaku Presiden. Itu sebagai bentuk, sebagai wujud keresahan masyarakat terhadap Pak Jokowi, seperti itu. Adapun yang kita laksanakan tadi sebagai simbolik untuk kemudian bagaimana caranya ini dapat kemudian disebarluaskan oleh media. Dan ini juga sebagai pertanda, sebagai peringatan kepada rezim saat ini bahwasanya negara saat ini tidak sedang baik-baik saja, bahwasanya rakyat di sini menangis, rakyat di sini merintih akan ketidakadilan yang kemudian terjadi di negara ini. Seperti itu. Simon Alfredo melaporkan. Puluhan pengendara roda 2 yang menggunakan knalpot brong terjaring razia oleh petugas Satlantas Polresta Malang. Puluhan kendaraan yang terjaring razia ini langsung ditindak oleh petugas dengan sanksi tilang. Operasi yang digelar oleh Satlantas Polresta Malang Kota menyasar kendaraan yang menggunakan knalpot tidak standar atau knalpot brong. Operasi ini menindaklanjuti laporan warga yang resah dengan pengendara motor yang menggunakan knalpot tidak standar. Hasilnya, dalam operasi tersebut sebanyak 50 kendaraan roda berknalpot brong diberhentikan petugas. Mereka yang terjaring selain didata juga pemilik kendaraan dihukum melepaskan knalpot dari kendaraan. Selain menertibkan pengguna kendaraan, operasi juga menyasar aksi balap liar anak muda di sepanjang Jalan Besar Ijen. Untuk pelanggar diberikan tindakan penilaian sesuai aturan yang berlaku, yakni Pasal 285 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Operasi knalpot brong dan balap liar akan terus digelar mulai pagi hari hingga malam hari. Hal ini untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Petugas menghimbau para pengguna jalan agar tetap mematuhi tata tertib berlalu lintas di jalan raya. Hal ini selain untuk keselamatan juga ketertiban masyarakat. Ini sudah mulai kita laksanakan sudah beberapa hari ya, karena banyak laporan dari masyarakat karena sangat meresahkan, terutama di jalan Ijen. Jadi kita melaksanakan peragaan malam ini mulai jam 22.00 sampai pukul 2 dini hari. Antisipasi karena anak-anak muda banyak yang nongkrong-nongkrong, kebut-kebutan atau balapan liar di sini. Mungkin saya menghimbau bagi teman-teman semua atau masyarakat Kota Malang, ayo kita jaga bareng dengan tidak menggunakan knalpot brong atau knalpot tidak standar. Malam ini kurang lebih 50 kendaraan motor. 50 kendaraan motor. Ya, mereka mau balapan atau bagaimana itu? Tadi ada sebagian yang memang sengaja dia nge-track, sebagian ada yang lewat dan dia nongkrong-nongkrong. Mungkin lihat situasi. Kalau nggak ada petugas, saya yakin mereka akan melaksanakan nge-track di sini. Ini akan setiap hari kami laksanakan.
tidak malam ini aja, tiap pagi, siang, sore kita laksanakan. Karena mengingat aduan masyarakat banyaknya knalpot brong yang meresahkan di kota Malang ini. Pelanggar ini kita kenakan pasal 285 karena knalpot tidak sesuai pabrikan atau tidak standar atau knalpot brong. Sanksi tegas ini kita berupa penilangan dan kita minta pelepasan knalpot yang tidak standar tersebut. Dan kita minta kepada pengguna jalan yang memakai knalpot brong nantinya harus dilepas menghadap di unit tilang. Simon Alfredo melaporkan. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2021 berlangsung di Kota Batu. Upacara peringatan di lingkungan pemerintah Kota Batu mengikuti upacara secara virtual langsung dari Monumen Lubang Buaya. Kegiatan ini dihadiri Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, Wakil Wali Kota Batu beserta jajaran dan Forkopimda serta Komandan Politeknik Angkatan Darat. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila tahun 2021, pemerintah Kota Batu melaksanakan upacara secara virtual mengikuti siaran langsung dari Monumen Lubang Buaya. Tema peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Indonesia Tangguh Berlandaskan Pancasila. Kegiatan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan dihadiri oleh Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Bambang Susatyo, Ketua DPD RI Ilanyala Mataliti, Panglima TNI Jenderal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Upacara Hari Kesaktian Pancasila diperingati sejak tahun 1966. Pada tanggal 17 September 1966 ketika Panglima Angkatan Darat Jenderal Soeharto menerbitkan surat agar seluruh pasukan memperingatinya. Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko mengungkapkan makna peringatan Hari Kesaktian Pancasila Indonesia bangkit karena persatuan dan kesatuan, sehingga nilai-nilai Pancasila harus dijaga dan menjadi pegangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila untuk pertama kalinya di Monumen Lubang Buaya, Jakarta Timur 1 Oktober 1966, sejak pemerintah Orde Baru dengan tujuan untuk mengingat peristiwa G30 SPKI. Alhamdulillah kami tadi baru selesai mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila langsung dari Lubang Buaya. Makna dari kesaktian Pancasila ini kita tahu bahwa Indonesia akhirnya bisa selamat dari rongrongan hal-hal yang sangat merugikan yang kemudian bisa bangkit. Dan itu terbukti karena satu persatuan dan kesatuan. Untuk itu Pancasila dengan nilai-nilainya harus dijaga terus kita pertahankan untuk bisa menjadi pegangan bangsa Indonesia untuk maju dan berjaya. Ya. Alhamdulillah di Kota Batu ini secara kebersamaan, persatuan, kesatuan, toleransi itu sangat terasa sekali. Sehingga hal-hal yang bisa untuk menjadi pemecah belah warga itu bisa tersingkirkan, istilahnya seperti itu. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Uji coba pembukaan tempat wisata di Kota Batu berjalan baik, namun pengunjung masih dibatasi tidak boleh masuk untuk anak di bawah 12 tahun. Pemerintah Kota Batu akan beri masukan ke Kementerian Pariwisata agar aturan kunjungan wisata tidak dibatasi usia, tetapi lebih ke pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat. Dunia pariwisata di Kota Batu sangat terdampak dengan adanya pandemi tidak hanya akibat menurunnya jumlah pengunjung, tetapi penutupan pada masa kegiatan PPKM darurat. Saat ini, uji coba pembukaan sudah dilakukan untuk beberapa tempat wisata dan dari hasil evaluasi berjalan dengan baik. Namun upaya uji coba ini harus dibatasi dengan aturan larangan masuk bagi anak usia di bawah 12 tahun, sehingga banyak pengunjung yang tidak bisa masuk dengan aturan tersebut dan jumlahnya hampir separuh dari yang datang.
Menurut Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko, hal tersebut akan menjadi perhatian pemerintah Kota Batu dan akan memberi masukan kepada Kementerian Pariwisata dan berharap tempat wisata yang sudah siap bisa dibuka. Di kawasan wisata menuju daerah Selekta, terdapat banyak usaha hotel, UKM, pedagang buah dan bunga yang bergantung pendapatan dari kunjungan wisata, sehingga ketika tempat wisata tutup, semua ikut terdampak. Dan begitu pula sebaliknya. Ketika wisatawan ramai, maka pendapatan akan ikut meningkat. Alhamdulillah selama hampir seminggu lebih ya, evaluasi dari uji coba ini berjalan dengan baik. Dan ternyata prosentase yang diminta untuk kembali itu lebih besar daripada yang bisa masuk. Kemarin, Pak Wawan, Selekta itu yang datang ke sana katanya lebih dari separuh itu harus dikembalikan karena membawa anak-anak kecil. Nah, ini yang menjadi sebuah evaluasi dan masukan nanti bagi Kementerian Pariwisata. Kalau umpamanya orang tua sudah vaksin, anaknya sehat, apakah tidak seperti di mall bisa masuk anak 12 tahun. Ini nanti akan kita beri masukan untuk evaluasi dari Kementerian Pariwisata. Iwan Hikmawan melaporkan. Ribuan mahasiswa di Kota Malang melakukan vaksinasi massal untuk dosis pertama. Vaksinasi mahasiswa ini sebagai persiapan perkuliahan tatap muka yang rencananya dimulai pada bulan ini. Vaksinasi massal bagi mahasiswa digelar di salah satu kampus di Kota Malang. Sedikitnya 1.000 dosis vaksin jenis AstraZeneca yang disuntikan kepada mahasiswa. Vaksinasi bagi ribuan mahasiswa ini merupakan vaksin dosis pertama, di mana sebelum divaksin, terlebih dahulu ribuan mahasiswa ini melakukan screening kesehatan. Mahasiswa yang dinyatakan sehat langsung disuntik vaksin oleh petugas vaksinator dari Dinas Kesehatan Kota Malang. Maria Wawo, salah satu mahasiswa yang menerima vaksin dosis 1 ini mengatakan meski takut dengan jarum suntik, namun ia senang telah divaksin untuk menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Vaksinasi massal bagi mahasiswa dilakukan untuk menciptakan herd immunity di lingkungan kampus. Selain itu, vaksinasi mahasiswa juga sebagai persiapan jelang perkuliahan tatap muka yang rencananya dimulai per September ini. Sementara itu, selain vaksinasi massal bagi mahasiswa, vaksinasi juga diberikan kepada masyarakat umum. Vaksinasi bagi masyarakat umum sebagai upaya percepatan vaksinasi bagi masyarakat di Kota Malang. Oktober ini nanti depan kita bertahap, kita bagi begini rencananya, misalkan angkatan 2019 dulu ya 1 bulan, nanti gantian kan kita dapat angkatan mesti ya, karena rata-rata kan 4 tahun kan kalau kuliah, jadi kita rencananya sementara begitu. Tapi tetap nanti kami evaluasi apakah dari pelaksanaan luring ini ada masalah, karena kita mencegah jangan sampai seperti kluster kampus ini. Itu nanti ada gejala yang kurang bagus ya kita hentikan, dan memang boleh dihentikan. Artinya tidak wajib, dari edaran Menteri Pendidikan pun tidak wajib sebenarnya, opsional itu kita coba. Nah sebelum mencoba itu kita siapkan dulu, mahasiswanya sudah vaksin, dosennya sudah vaksin, agar nanti bisa lancar. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Menjelang penghujan, petani bunga harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk tanaman bunga karena rawan terserang penyakit. Dengan mulai meningkatnya permintaan, petani tetap optimis biaya pengeluaran bisa kembali normal. Para petani bunga mawar harus bersiap menghadapi musim penghujan. Karena pada musim penghujan biasanya serangan hama lebih banyak dibandingkan musim kemarau, sehingga pemeliharaan lebih membutuhkan ekstra biaya, tenaga, dan lainnya. Saat ini permintaan mawar sudah mencapai di atas 60% dibandingkan pada awal pandemi, sehingga petani bunga sudah mulai ada peningkatan penjualan untuk menutupi biaya pengeluaran yang ketika pandemi banyak merugi dibandingkan memperoleh keuntungan. Pada musim penghujan, salah satu tanaman mawar pada bagian daun rawan terserang hama bercak hitam yang disebabkan oleh jamur Coletoricum lindemutianum. Dan hama ini mudah menular ketika bertiup angin kencang, spora dari daun yang terserang jamur akan hinggap ke tanaman lainnya.
Menurut salah seorang petani menjelaskan, biaya pengeluaran untuk perawatan pada musim penghujan naik drastis dan ketika permintaan turun, maka petani bisa merugi dan sebaliknya, ketika permintaan naik maka modal bisa kembali. Di kawasan Sumberjo, petani sedang melakukan penyemprotan agar mawar tetap sehat, bisa menghasilkan bunga dengan maksimal dan kualitas bagus. Kalau untuk sekarang obat nggak terlalu banyak, tapi kalau musim penghujan obatnya harus banyak, pengisiannya ngasihnya harus banyak. Dibandingkan pas kemarau ya. Dibandingkan itu pas bisa kemarau. berapa kali lipat Pak harganya Pak? Biayanya maksudnya? Biayanya bisa naik 50%. 50% Pak, lumayan Pak ya. Iya. Kemudian untuk kualitas mawar sendiri kan kelihatan ada kayak daun-daunnya ada yang total-total apa itu, kenapa itu? Serangan apa biasanya? Itu penyakit jamur. Jamur Pak ya? Iya, kalau Kemarau, penghujan? kalau penghujan Tetap ada jamur Pak ya? tetap ada. Tetap ada jamur ya? Iya. Tapi kalau untuk pengeluaran kalau dibandingkan dengan harga jual sekarang gimana, masih nutupi apa enggak? Pengeluaran kalau kemarau sih menutupi. Kan obatnya nggak terlalu banyak. Ya. Tapi kalau penghujan nanti pengeluaran obat banyak. Ya. Nanti kalau terkena penyakit jamur itu petani mendapat kerugian. Kerugian. Ya. Kemudian untuk sekarang itu kan masih belum begitu normal ya untuk permintaan bunga mawar ya. Oh iya, betul. Masih berapa persen sekarang kalau dibandingkan kondisi normal? Sekarang sudah sekitar 70% lah. 70%? 70%. Sudah 70%. Masih lumayan Pak berarti ya? Ya. Iwan Hikmawan melaporkan.